Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Purnomo Aji akan kembali mereview eh, hasil laporan yang telah saya buat kemarin, yaitu menganalisis eh, struktur batang menggunakan software SAP 2000 dan ada hitungan manualnya juga. Untuk yang pertama yaitu kita harus memodelkan struktur terlebih dahulu. Di sini saya sudah memodelkan struktur seperti gambar ini. Lalu setelah kita membuat strukturnya, lalu kita rilis batang-batangnya supaya tidak memiliki momen pada join. Setelah itu kita tentukan material yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan mutu baja BC37 dengan spesifikasi sebagai berikut. Lalu setelah kita penentuan material, lalu kita tentukan juga profilnya. Di sini saya menggunakan profil siku 60x60x6. Ini adalah contoh struktur yang telah diganti profilnya. Baik, untuk pembebanannya, di sini saya menggunakan 3 beban, yaitu beban hidup, beban mati, dan beban mati tambahan atau super dead load. Untuk beban hidupnya, di sini saya menggunakan beban hidup total sebesar 55.064 Newton. Nah, dibagikan ke dalam 12 join dengan posisi sebagai berikut, sehingga menghasilkan beban hidup per joinnya itu 4.588,667 Newton. Lalu untuk beban matinya itu 100 Newton. Beban mati hanya diberikan pada rangka bawah, pada semua join rangka bawah. Seperti ini mungkin. Lalu untuk kombinasi pembebanannya yaitu hanya ada satu, yaitu 1,2 dead load plus 1,2 super dead load plus 1,6 live load. Setelah kita selesai memodelkan struktur dan memberikan pembebanan, baru kita bisa menganalisis struktur tersebut. Kita mengacu pada ISJ 360 2006, dikarenakan versi SAP 2000 saya tidak ada ISJ 360 2010. Untuk hasil analisis gaya dalam didapatkan gambar sebagai berikut. Nah, di sini ada warna merah dan warna kuning. Untuk warna merah berarti batang tersebut mengalami tekan, sedangkan untuk warna kuning batang mengalami tarik. Di sini saya sudah merekapnya ke dalam sebuah tabel. Misalnya batang 1 memiliki gaya aksial, mendapatkan gaya aksial minus 8,137. Berarti batang tersebut termasuk batang tekan. Justru dan sebaliknya, jika batang tersebut bernilai positif, maka batang tersebut batang tarik. Selanjutnya yaitu analisis lanjutan. Untuk analisis lanjutan didapatkan gambar sebagai berikut. Dapat disimpulkan dari gambar ini bahwa struktur yang saya desain memenuhi syarat, dikarenakan umumnya berwarna biru dan hijau. Jika batang berwarna merah, maka batang tidak mampu menahan beban. Untuk itu harus dilakukan desain ulang. Baik, di sini ada gambar struktur yang mengalami lanjutan dimodalkan seperti ini. Untuk rangka depan, misalnya udah join 1. Di sini kan ada tumpuan, berarti lanjutannya 0. Untuk join 2, di sini bernilai minus 2,1022 mm, berarti terjadi lanjutan di sini itu minus 2,1022. Lalu kita ke lampiran. Di sini saya melampirkan perhitungan batang tarik secara manual. Untuk batang yang akan kita tinjau yaitu batang yang telah saya lingkari ini.
Nah, untuk perhitungannya yaitu diketahui profil yang kita gunakan adalah siku 60 kali 60 kali 6. Nah, sehingga didapatkan luas penampang 6,91 cm persegi atau 691 mm persegi. Untuk mutu bajanya itu BJ37 sehingga didapatkan FY sama dengan 240 MPa dan FU sama dengan 370 MPa. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus PPN sama dengan 0,9 kali AG kali FY menghasilkan kuat tarik sebesar 149,256 kN. Nah, untuk keruntuhannya sendiri ini terjadi ketika kondisi leleh, bukan pada kondisi retak atau fraktur dikarenakan tidak memiliki sambungan. Untuk batang yang kita tinjau berdasarkan analisis SAP sendiri itu didapatkan beban aksial sebesar 16,273 kN yang berarti kurang dari 149,256 kN sehingga batang masih sanggup menahan tarik. Selanjutnya untuk perhitungan batang tekan. Untuk batang tekan yaitu kita gunakan profil siku 60 kali 6. Didapatkan momen inersia sebesar 22,8 cm pangkat 4 dan luas penampaknya 6,91 cm pangkat 2. Mutu baja menghasilkan FY 940 MPa dan FU 370 MPa. Nah, untuk panjang bentangnya sendiri, untuk panjang bentangnya itu adalah 1 meter atau 1000 mm. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus mencari Rx dengan rumus akar momen inersia X per A menghasilkan nilai 18,165 mm. Karena L per Rx sama dengan 5,052 kurang dari 80, maka rumus KL per R sama dengan 72 plus 0,75 dikali L per Rx yaitu 55,652 yang menghasilkan angka 113,289. Nah, karena KL per R itu sama dengan 113,289 kurang dari 4,71 kali akar E per FY yang bernilai 133, maka batang tersebut termasuk tekuk inelastis. Sehingga untuk rumus Fe-nya sendiri kita menggunakan rumus V kuadrat kali E per KL per R kuadrat yang menghasilkan 153,8 megapascal. Untuk FCR-nya sendiri kita hitung 0,658 pangkat 250 per 153,8 MPa menghasilkan nilai FCR 121,54 MPa. Jadi untuk kuat tekan nominalnya bisa menggunakan rumus FCR kali A yaitu menghasilkan 83,99 kN. Untuk kuat tekan ultimate-nya kita tambah V, kita kalikan dengan VPN sama dengan 0,9 kali 83,99 menghasilkan 75,589 kN. Untuk rangka batang yang telah kita tinjau mendapatkan beban aksial sebesar 8,132 atau berarti kurang dari 75,589 kN. Jadi batang tersebut sanggup menahan tekan. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.